ekonomi. Indonesia pun masuk dalam 15 besar negara yang terancam resesi versi survei Bloomberg. Lantas bagaimana tanggapan pemerintah? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah tetap waspada di tengah gejolak situasi global. Nah, kita tetap waspada. Namun message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita, apakah itu fiscal policy, monetary policy, di OJK, di financial sector, dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi exposure dari korporasi Indonesia. Resesi ekonomi terjadi saat suatu negara mengalami penurunan angka produk domestik bruto (PDB) selama lebih dari 2 kuartal dalam setahun, yang disebabkan merosotnya aktivitas ekonomi dan industri yang kemudian mengakibatkan banyak pengangguran. Namun, ekonom berpandangan Indonesia tidak berisiko resesi karena fundamentalnya dalam keadaan baik dibandingkan negara lain di dunia, karena ditopang oleh sektor perdagangan dan konsumsi domestik yang tinggi. Hal itu seiring aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi serta membaiknya permintaan aset. We don't really see Indonesia slowing, facing any recession risks because there are clear strengths in the economy, and I think the broader mix of growth, which is more domestic driven, really gives Indonesia a firm standing. So we don't really see very high risk of. So the kind of growth mix that we see is that we expect personal consumption to be quite strong because also this year, as you've seen, subsidies have been extended. Ekonom memprediksi ekonomi Indonesia sedang menuju ke masa sebelum pandemi dan akan tumbuh dalam rentang 4,8% sampai 5% di akhir 2022. Bahkan tekanan rupiah terhadap dolar Amerika masih dalam rentang 14.800 sampai 15.100 rupiah per dolar Amerika hingga akhir 2022. Desy Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.